guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Alisa Zaraltun Nadiro dari program studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Jadi kali ini guys, aku buat video untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Politik. Kali ini aku bakalan bahas filsafat politik dengan pemikiran dari filsuf yang ternama di Yunani kuno zaman dahulu, yaitu Plato. Terus gimana ya terbentuknya negara menurut Plato itu? Jadi awalnya guys, karena sifat manusia yang saling membutuhkan dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda mengharuskan mereka untuk membentuk sebuah asosiasi yang berupa negara. Terus menurut kalian gimana caranya supaya negara itu tertata? Pasti harus ada pemerintahan kan, harus ada keamanan kan, harus ada rakyat ya kan. Menurut Plato juga gitu guys, jadi harus ada 3 komponen tersebut untuk membentuk suatu negara. Jadi guys, yang pertama itu pemerintahan. Apa itu pemerintahan? Adalah mereka yang berhak mengatur jalannya suatu negara. Terus kalau pemerintahan hanya mengatur tapi tidak ada keamanan, nanti rakyat gimana ya kan? Makanya dari itu negara juga butuh tentara atau keamanan. Selain itu, negara juga membutuhkan para pekerja atau yang sering kita sebut dengan masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan negara guys. Lalu gimana ya supaya negara itu tertata, masyarakatnya itu tidak membangkang kepada pemerintah? Makanya kita butuh yang namanya mitos. Nantinya mitos ini yang akan menganggap bahwa ketiga komponen tadi saling membutuhkan guys. Seperti halnya pekerja pasti membutuhkan pemerintah, begitu juga pemerintah pasti membutuhkan keamanan untuk mengamankan seisi negara. Kalau pada zaman sekarang, mitos ini sering kali kita sebut dengan yang namanya ideologi. Jadi setiap negara menurut Plato akan jadi ideal ketika mereka ini memiliki ideologi gitu. Kemudian gimana ya caranya supaya ideologi ini berjalan atau bisa tercipta ideologi dalam sebuah negara gitu guys. Makanya menurut Plato, negara yang ideal ini pasti dipimpin oleh filsuf. Lalu menurut Plato, kenapa sih guys harus filsuf yang memimpin suatu negara? Karena filsuf itu memiliki 4 keutamaan. Yang pertama, filsuf itu adil, kemudian jujur, kemudian filsuf juga bijaksana, dan yang terakhir filsuf itu tahu diri guys. Itu yang kemudian dapat mewujudkan keadilan di negara gitu. Terakhir, keadilan itu menurut Plato dapat menyeluruh dan dapat diwujudkan dalam suatu negara. Maka dari itu kita memerlukan filsuf. Menurut Plato kita memerlukan filsuf untuk menjadi seorang pemimpin dalam negara. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.